Halo, selamat sore, selamat malam. Lanjut ya, untuk melanjutin karma kemarin. Biar nggak terlalu jauh gitu, jadi biar nggak kepisah postingannya terlalu jauh. Kalau terpisah jauh kan kasihan. Jadi karma, iya, karma itu ada karma baik, ada karma buruk gitu ya. Karma itu kan sebenarnya apa? Kelanjutan konsekuensi dari apa yang dilakukan. Dan kalau berdasarkan penelitian dan pengalaman hidup saya, ya karma itu tatarnya sampai hati gitu loh. Bukan hanya apa yang kita lakukan dengan mulut, dengan anggota badan, tapi dari hati juga gitu. Anggota badan yang gerak gitu, anggota gerak badan, tangan, kaki, no, mulut gitu, enggak. Tapi hati, dari hati yang paling fundamental itu dari hati itu sudah terhitung ke karma. Karena kan inamal a'malu biniat gitu. Niatnya apa gitu. Yang terpenting karena niatnya itu. Anda bantu orang karena pengen ngerendahin orang itu, atau pengen benar-benar bantu supaya orang itu terangkat kondisinya, atau membantu karena memang sayang gitu, pengen bantu, mau dia bisa sendiri, apa-apa sendiri, atau mau dia itu mampu sendiri tapi kalian bantu karena memang kalian sayang, kalian punya kualifikasi hati yang penyayang gitu, caring gitu. Innamal a'malu binniyat tadi ya, kalau di bahasa Arab itu segala perbuatan itu didasarkan pada niat atau berasal dari niat gitu. Yang terpenting niatnya gitu kan, yang dolim atau tidak itu dari niat dulu sebenarnya, kemudian baru perbuatan. Kita bantu orang dari nyolong itu, bagi saya misalnya nyolong orang itu nyolong uang, kemudian uang itu dipakai buat bantu orang dan ngebantunya tulus gitu, ya itu nggak ada salah ngebantunya. Tapi yang dia nyolong itu salah gitu. Karma itu kembali lagi fundamental dari hati ya. Dari hati sudah masuk ke karma. Misalnya Anda membenci seseorang, orangnya tidak apa-apa yang Anda benci, karena orangnya tidak menyalahi Anda, tapi Anda benci-bencinya Anda sendiri. Tapi kalau mau diusut dari segi sains, dari segi logika sains, saraf dan juga logika ilmiah ya, kalau Anda membenci sesuatu, Anda membenci orang lain dan orang lain tidak menyalahi Anda, berarti itu benci-bencinya Anda sendiri. Anda menorehkan luka, Anda menorehkan, Anda menyuruh sel-sel Anda untuk membenci. Begitu sel-sel Anda benci, kalau Anda benci kan suara di hati ngomongnya apa? Emang dia cantik, kekurusan tuh badannya, kebesaran tuh badannya, misal. Itu tuh sebenarnya yang mendengarkan siapa? Selnya Anda. Nah, kalau selnya Anda, begitu Anda merasa begitu ke orang lain, yang sebenarnya yang merasakan itu adalah selnya Anda sendiri. Makanya biasanya orang yang banyak benci ke orang sakit dia. Neurosainsnya begitu. Orang jengkel sama saya nggak salah apa-apa, saya nggak menyalahi. Justru saya selalu ada untuk orang itu. Butuh bantuan mendadak ada, butuh tenaga mendadak saya ada. Gitu. Oke, bantu, oke. Temannya kesusahan, temannya dia yang saya nggak kenal, saya disuruh bantu karena almost dying ya, maksudnya sakit, dan ya saya bantu karena saya bisa, dan itu nyawa, dan itu kasihan gitu. Saya kasihan, itu butuh seseorang ya, orang itu tinggal sendiri, saya bantu. Tapi si orang yang nyuruh saya bantu itu jengkel sama saya tidak tahu kenapa jengkel. Saya bantu, saya nggak minta imbalan juga, saya nggak ngomong-ngomong gitu. Ini ngomong untuk contoh ya, ini orang jengkel sama saya, lihat saya olahraga, begitu saya olahraga kan mungkin tambah bagaimana begitu ya, emang dasarnya badan saya belok-belok, tak olahraga tambah bagaimana tambah tidak suka.
setelah itu apa? Jatuh sakit dia. Ini tidak hanya berlaku untuk orang lain, ke saya. Setiap dari diri Anda menanamkan sesuatu yang apapun, dari menumbuhkan sesuatu apapun dari hati Anda, itu Anda menemui karmanya sendiri. Anda menuai sendiri itu. Anda itu tidak kemana-mana. Niatan Anda itu sebenarnya tidak kemana-mana. Yang menanggung adalah diri Anda, jiwa Anda, gitu loh. Yang menanggung jiwa Anda, gitu. Ya, karma itu tatarannya hati, itu contoh simpel. Gitu. Anda tahu Anda menjahati terus-terusan bertahun-tahun, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kepada orang yang tidak menyalahi Anda sama sekali dan malah Anda salahin. Dan orang itu diem aja. Dan selalu didolimin setiap hari, setiap saat, setiap waktu, bertahun-tahun. Yang dapat karmanya siapa? Anda yang mendolimi. Gitu. Iya, kalau Anda menanamkan hal-hal baik dari segi tulus dari hati, maksudnya tulus itu yang sebenar-benarnya hatinya merasa begitu gitu, tidak fake, tidak musang berbulu domba, tidak polished everything gitu, memoles sesuatu yang aslinya tidak begitu, yang aslinya bertolak belakang gitu ya, fake lah. Kalau Anda tulus, beneran yang dirasa begitu baik ke orang, baik, Anda baik kok. Anda baik. Anda baik, karena Anda akan tetap baik. Meskipun Anda dibuat bagaimanapun, percayalah kebaikan Anda yang murni itu yang menyelamatkan Anda. Percayalah gitu. Ya, meskipun di zaman sekarang sih kalau karakter baik atau kualitas akhlak yang baik itu, I'm sorry, I can go crying. Karakter baik itu dianggap lemah oleh orang gitu ya. Wah, dia pemaaf, dia memaafkan lagi, dia nggak balas, dia maafin terus, dan dia menjalani hidupnya, melanjutkan hidupnya gitu. Makanya kita semena-mena, sewenang-wenang sama dia gitu. Itu kan yang karakter baik ini dianggap lemah. Tapi yang sesungguhnya yang dirasa oleh si karakter baik ini adalah keberanian yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. That's huge strength. Kekuatan yang sangat luar biasa. Dijahati sedemikian rupa, tetap dia berlaku kesehariannya sesuai dengan niat hati nurani yang murni. Ya. Dia diberikan begini, dia berikan begitu istilahnya. Ditimpakan ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu, dan membuat itu sebagai sebuah sumber kekuatan justru baginya gitu. Wah, itu next level. Saya nggak mau membahas itu lebih dalam karena kaitannya dengan pengalaman spiritual, dan setiap orang saya tahu pengalaman spiritualnya bisa jadi berbeda-beda, dan saya nggak mau orang akan salah tafsir dengan apa yang saya maksud. Meskipun penafsiran Anda yang mendengarkan saya ngomong seperti ini pun bisa berbeda-beda sesuai dengan prior knowledge yang ada di otak, sesuai dengan kapasitas Anda berpikir, sesuai dengan sudut pandang Anda, dan dalam mendengarkan perkataan saya ini bisa beda-beda persepsinya, and that's okay. Yang penting saya menyampaikan apa yang saya rasa harus saya sampaikan, bahwa karma itu dari tataran hati sudah masuk ke dalam karma. Innamal a'malu binniyat ya.
saya mempercayai itu betul dan itu memang terbukti di dalam hidup gitu. Niatnya apa, itulah yang dia peroleh di dalam hidup. Niatnya apa? Anda ke masjid niatnya apa? Pengen lihat perempuan cantik, Anda akan lihat perempuan cantik gitu. Anda bekerja niatnya apa? Bekerja di corporate, di institusi A, B, C, D, E. Pengen dapat ilmu, Anda betulan dapat ilmu. Anda tidak terlalu, karena Anda tidak terlalu fokus sama uangnya. Begitu Anda bekerja di corporate, yang Anda fokuskan adalah uang, tentu Anda akan dapatkan uang itu. Karena Anda tentu akan memilih corporate yang dapat uangnya banyak. Gitu. Ya. Kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu menanamkan kebaikan-kebaikan yang akan kamu dapat. Kalaupun tahu ujian, tak tandur pari jebule pukul suka tekik. Itu ya ada, itu ujian. Kalau orang umum, orang awam bilang hikmah, dia ambil hikmahnya dari itu gitu. Itu yang saya maksud pengetahuan di dalam semua lakon hidup itu ada pengetahuannya di situ gitu. Itu yang mengajarkan Tuhan. Oh ya, itu ya, tataran karma itu, karma bisa karma baik, bisa karma buruk. Kayak karma itu adalah konsekuensi atau akibat atau urutan peristiwa, urutan insiden yang orang tuai dari perbuatannya sendiri. Karma bisa karma baik, bisa karma buruk. Karma bisa berawal dari yang paling rendah adalah tatarannya dari hati. Bukan yang paling rendah, yang paling awal, yang paling primer, yang paling pokok dan yang paling primer, paling utama adalah dari hati. Dari tataran hati orang sudah mendapat karmanya. Apa yang dia rasakan sesuatu, apa yang dia rasakan akan sesuatu apapun seseorang, dia akan dapat karmanya gitu. Kemudian makanya kan harus hati-hati ya. Kalau kebetulan yang saya pelajari dulu detail sekali sampai khatam adalah Islam, saya bisa ayo debat tentang isi Quran. Oke, let's go. Kalau agama lain saya tidak berani karena saya mempelajari ayat-ayatnya juga hanya dalam tataran karena di Quran ada gitu. Oh, yang ini ada di Quran nih. Oh, yang ini ada di Quran nih. Oh, yang ini ada di Quran. Oh, ya ini ada di Quran semua ya gitu. Maksudnya, you know that kind of thing. Isinya tuh kebaikan adalah manunggal, seperti yang maha kuasa gitu ya. Yang maha kuasa, yang sang sumber itu, saya bilang sang sumber sebelumnya. Oh ya, saya mau bilang sang sumber yang saya maksud satu itu bukan satu biji, satu yang bisa dihitung persatuan, countable noun, kata kerja yang bisa dihitung. No, sang sumber atau Tuhan atau apapun itu menyebutnya, atau Anda nggak mau sebut, monggo, seperti beliau yang ateis nggak mau sebut, oke, it's okay. Yang penting kan disebut nggak disebut itu ada gitu loh. Kecerdasan tertinggi, kesadaran tertinggi itu ada gitu loh. Anda mau menghargai, Anda tidak menghargai yang sang sumber itu, hukumnya tetap berjalan gitu. Hukumnya tetap berjalan. Anda berbuat, Anda menanggung akibatnya. Anda menabur, Anda menuai gitu loh. Itu kan hukum semesta atau hukum Tuhan. Kalau saya bilang semesta itu bukan berarti alam semesta yang tampak ini ya. Ya itu juga termasuk. Tapi yang saya maksud semesta di sini adalah perwujudan atau pengejauhan tahannya Tuhan itu sendiri gitu loh. Perwujudannya Tuhan sendiri di alam semesta, saya dan Anda juga gitu. Ini bisa berpikir kan karena ada nyawa ya. Nyawa kan bagian dari Tuhan, bagian percikan cahaya Tuhan. Makanya Tuhan itu atau sang sumber itu saya juga sebut sumber kecerdasan tertinggi gitu. Jadi kalau saya bisa bikin robot, suatu saat saya bisa bikin robot, saya pakai kecerdasannya siapa? Tuhan gitu loh. Anda pinter, Anda tuh pakai kecerdasannya siapa? Tuhan gitu. Oke, saya nggak akan bilang Tuhan mungkin bagi yang ateis dan segala macam, nggak apa-apa. Yang penting Anda gunakan kecerdasan tertinggi itu dari sang sumber gitu aja. Nggak apa-apa. Disebut tidak disebut tetap hukumnya berjalan dan tetap ini semua hukum alamnya berjalan, hukum semuanya berjalan gitu. Mau dihargai mau tidak dihargai, itu sang sumber hukumnya tetap berjalan gitu. Jadi saya mau tegaskan lagi bahwa
yang saya bilang sumber ya satu itu ya, sebelumnya di video sebelumnya. Sumber tuh ya satu, ya namanya satu bukan kok satu bisa dihitung persatuan gini nggak ya, namanya satu manunggal gitu loh. Omnipresent, kalau istilahnya kita istilah bahasa Inggris omnipresent tuh satu dan menaungi banyak dan meliputi banyak yang kita bisa tahu dan yang kita tidak tahu. Itu namanya omnipresent, satu dan meliputi banyak hal gitu. Ada di dalam diri saya dan ada di dalam diri Anda juga gitu ya, sang ilahi, sang sumber itu. Terus bilang, loh Pak, aku gak kayak Tuhan. Makanya kalau Anda bisa punya karakter seperti karakternya Tuhan, Anda bisa punya karakter seperti karakternya Tuhan, terus kemudian gak bisa sepenuhnya ya, karena kan yang tertinggi dan yang mutlak penuh absolut itu sang sumber itu sendiri. Kalau kita kan ada ego, makanya ada manusia ego atau manusia rohani atau manusia spiritual itu ya. Rohani itu ya spiritual itu. Kalau manusia ego tuh disikut mau nyikut balik gitu, manusia ego